Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Saputra, guru ekonomi SMA Negeri 1 Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Di sini saya akan menyajikan pembelajaran berdiferensiasi berbantuan Melanie Siandro memakai ULOS pada kelas 11 materi pembangunan ekonomi. Selamat menyaksikan. Pembelajaran yang berpusat pada guru cenderung menempatkan murid sebagai penerima pasif dari informasi yang disampaikan, sehingga interaksi dan partisipasi mereka dalam proses belajar menjadi terbatas. Pada saat di kelas, siswa terlihat kurang termotivasi, ada yang bermain HP secara diam-diam, dan ada yang ngobrol saat guru menjelaskan. Hal ini menyebabkan kegiatan pembelajaran tidak bermakna dan maksimal. Pembelajaran berdiferensiasi ini sangatlah kompleks, sehingga menjadi tantangan bagi saya untuk menerapkannya. Saya melakukan tes awal pembelajaran dan menjadi dasar untuk merancang pembelajaran berdiferensiasi. Saya juga membuat media pembelajaran yang di dalamnya terdapat beragam konten untuk mencukupi kebutuhan belajar murid. Media pembelajaran tersebut saya beri nama Melanie Siandro. Melanie Siandro merupakan kepanjangan dari media pembelajaran interaktif Google Site berbasis Android. Saya juga membuat strategi pembelajaran, yaitu ULOS. ULOS merupakan kepanjangan dari uraikan, lihat, olah, dan sampaikan. Kata ULOS terinspirasi dari budaya suku Batak Provinsi Sumatera Utara. ULOS adalah kain khas suku Batak yang ditenun dengan tangan secara cermat dan penuh makna, yaitu persatuan dan kasih sayang. ULOS melambangkan ikatan kasih sayang antara orang tua dan anak-anaknya yang ditorehkan pada pepatah Batak, Ijuk pangihot ni hodong, ulos pangihot ni holong, yang mempunyai pengertian jika ijuk adalah pengikat pelepah pada batangnya, maka ulos adalah pengikat kasih sayang antara sesama. Atas dasar inilah saya merancang pembelajaran berdiferensiasi berbantuan Melanie Siandro memakai ULOS. Pada tahap awal kegiatan di kelas, saya memulai dengan mengecek kesiapan belajar murid, dimulai dengan mengucapkan salam, kemudian berdoa bersama, serta memeriksa kehadiran murid. Setelah itu, saya menggunakan teknik stop untuk membantu memusatkan perhatian murid, diikuti dengan menyampaikan tujuan pembelajaran dan membuat kesepakatan bersama mengenai aktivitas yang akan dilaksanakan selama proses pembelajaran. Langkah selanjutnya, saya memberikan pertanyaan pemantik, bagaimana dampak pembangunan ekonomi bagi pembangunan nasional dan daerah. Pada tahap inilah proses pembelajaran semakin menantang. Tahap yang pertama yaitu uraikan. Guru menjelaskan materi secara singkat namun padat, fokus pada inti dari topik yang akan dibahas. Penjelasan ini berfungsi sebagai pengantar bagi murid agar mereka memiliki gambaran umum dan penguatan pemahaman konsep materi yang dipelajari. Guru juga memberikan konteks yang relevan untuk menghubungkan topik dengan kehidupan nyata, sehingga murid dapat lebih mudah mengaitkan informasi yang diberikan. Guru meminta murid untuk membuka aplikasi Melanie Siandro dengan menggunakan perangkat elektronik yang dimilikinya. Murid memanfaatkan konten yang ada pada aplikasi tersebut. Selain itu, murid juga membaca buku bacaan ekonomi yang diberikan oleh sekolah. Langkah selanjutnya, guru membagi murid menjadi 6 kelompok secara heterogen. Di dalam kelompok terdapat murid yang capaian pembelajarannya sudah dikategorikan paham utuh dan menjadi tutor sebaya bagi murid lainnya. Setelah topik atau subtopik dibagikan, setiap kelompok memulai diskusi internal mereka. Dalam diskusi ini, murid bekerja sama untuk menguraikan materi, mencari poin-poin penting, dan mendalami konsep yang diberikan. Guru juga memberikan bimbingan bagi murid yang mengalami kesulitan belajarnya. Proses ini tidak hanya mendorong kolaborasi antar murid, tapi juga memperkuat pemahaman melalui diskusi yang melibatkan analisis dan penguraian informasi. Tahap yang kedua adalah tahap lihat. Setelah diskusi dalam kelompok selesai, setiap kelompok diberi kesempatan untuk mengamati dan mempelajari hasil diskusi dari kelompok lain. Proses ini bertujuan untuk memperluas wawasan murid tentang topik yang mereka pelajari dan memperkaya pemahaman mereka dengan informasi dari kelompok lain. Dalam setiap kelompok, 1 atau 2 anggota tetap tinggal sebagai narasumber yang bertugas menjelaskan hasil diskusi kelompok mereka kepada anggota kelompok lain yang berkunjung. Sementara itu, anggota kelompok yang lain berkeliling mengunjungi kelompok lainnya untuk mendengarkan penjelasan dan pemahaman materi yang telah dibahas di kelompok tersebut. Kegiatan tersebut disebut rotasi kelompok interaktif dengan alur sebagai berikut. Rotasi pertama, kelompok 1 berkunjung ke kelompok 2, 2 ke 3, 3 ke 4,
4 ke 5, 5 ke 6, dan 6 ke 1. Rotasi kedua, kelompok 1 berkunjung ke kelompok 3, 2 ke 4, 3 ke 5, 4 ke 6, 5 ke 1, dan 6 ke 2. Rotasi ketiga, kelompok 1 ke kelompok 4, 2 ke 5, 3 ke 6, 4 ke 1, 5 ke 2, dan 6 ke 3. Rotasi keempat, kelompok 1 ke kelompok 5, 2 ke 6, 3 ke 1, 4 ke 2, 5 ke 3, dan 6 ke 4. Rotasi kelima, kelompok 1 kelompok 6, 2 ke 1, 3 ke 2, 4 ke 3, 5 ke 4, dan 6 ke 5. Setelah itu, rotasi ke-6. Semua kelompok kembali ke kelompoknya masing-masing. Rotasi ini tidak hanya menguatkan interaksi antara murid, tetapi juga mendorong mereka untuk lebih kritis dalam memahami perbedaan perspektif yang disampaikan oleh kelompok lain. Tahap yang ketiga yaitu tahap olah. Setelah semua anggota kelompok selesai melakukan observasi di kelompok lain, mereka kembali ke kelompok asal untuk mendiskusikan informasi yang telah diperoleh. Dalam diskusi ini, setiap anggota kelompok berbagi hasil observasi mereka yang kemudian dianalisis bersama oleh kelompok. Proses pengolahan informasi ini bertujuan untuk mengintegrasikan pengetahuan baru yang didapat dari kelompok lain dengan materi yang sudah mereka pelajari sebelumnya. Setiap kelompok diberi kebebasan berkreasi menuangkan idenya dalam menyampaikan hasil diskusinya. Kolaborasi ini memperkaya hasil diskusi dan membantu kelompok untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik. Proses ini juga melatih murid dalam menyusun kesimpulan yang berlandaskan pada berbagai sudut pandang dan analisis kritis terhadap informasi yang mereka terima. Tahap yang keempat yaitu tahap sampaikan. Pada tahap ini, setiap kelompok menyajikan hasil akhir dari diskusi mereka serta informasi yang telah mereka olah dari kelompok lain kepada seluruh kelas. Dalam proses ini, mereka juga melatih keterampilan komunikasi dan kemampuan untuk menyampaikan ide secara jelas kepada audiens. Saat presentasi, kelompok lain diberi kesempatan untuk memberikan masukan atau mengajukan pertanyaan yang bertujuan untuk memperdalam pemahaman bersama. Guru kemudian menutup diskusi dengan memberi klarifikasi serta menegaskan kembali poin-poin utama yang harus dipahami oleh semua murid. Tahap ini memastikan bahwa setiap murid telah mendapatkan gambaran yang komprehensif dan jelas tentang topik yang dipelajari. Kegiatan akhir yaitu kegiatan penutup. Guru memberikan tes sumatif dengan Google Form. Hasil yang diperoleh, murid dengan kategori paham utuh sebanyak 23 orang, paham 10 orang, dan paham sebagian 3 orang. Dengan menggunakan tes ini dapat mengidentifikasi sejauh mana setiap murid mampu menguasai materi. Ini juga menjadi dasar untuk membuat tindak lanjut pada proses pembelajaran berikutnya. Selain itu, murid juga diberi kesempatan untuk melakukan refleksi terhadap pengalaman mereka selama proses pembelajaran dengan model 4F. Dan guru membagikan post-it. Dengan merefleksikan proses pembelajaran, murid dapat menyadari kekuatan dan kelemahan mereka, serta bagaimana mereka dapat meningkatkan diri dalam pembelajaran berikutnya. Ini juga menjadi momen penting untuk meningkatkan kesadaran akan cara belajar yang efektif bagi setiap individu. Murid membuat produk dengan konsep pembangunan ekonomi yang berdampak pada budaya daerah. Murid membuat produk dengan bahan dasar benang dan kain ulos, baik secara kelompok maupun mandiri. Berikut ini hasil produk karya murid. Selanjutnya, kegiatan akhir ditutup dengan doa. Kelebihan praktik baik yang telah saya lakukan, yang pertama, mengoptimalkan keterlibatan siswa secara aktif melalui kolaborasi, presentasi, dan diskusi. Yang kedua, membantu siswa memahami konsep dari berbagai perspektif atau sudut pandang. Yang ketiga, mengoptimalkan kemampuan komunikasi, analisis, dan berpikir kritis murid. Yang keempat, memberikan pengalaman belajar yang lebih kaya dan interaktif karena melibatkan perpindahan dan pertukaran informasi antar kelompok melalui rotasi kelompok interaktif. Hasil praktik baik ini saya diseminasikan kepada rekan sejawat khususnya di SMA Negeri 1 Stabat dan beberapa komunitas belajar. Saya juga melakukan diseminasi kepada guru-guru secara nasional melalui Ikatan Guru Indonesia yang terdaftar di platform Merdeka Mengajar. Sesi pembelajaran ekonomi pada hari ini adalah sangat menarik dan menambah wawasan serta menambah hal-hal baru dan pembelajaran baru yang belum pernah kami dapat sebelumnya. Demikian praktik pembelajaran yang saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.